Bapak itu wujud utama ya. Dari Kemenak, dari BNN, Dinas Sosial, Santri Madrasah. Pak Dekan dimulai saja ini. Saya dengan Pak Margono masih rapat dengan Pak Ler. Oke. Dimulai mana Pak Dekan? Ini sudah selesai, tinggal nanti nyusul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dekan, monggo Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil yang sangat kami hormati Bapak promotor, Bapak kopromotor, para dewan penguji yang hari ini hadir, yaitu pertama Bapak Profesor Dr. Trijoko Raharjo MPD, penguji utama 1, kemudian Bapak Profesor Dr. Edi Purwanta MPD, penguji utama 2, kemudian Bapak promotor sekaligus penguji, Bapak Profesor Dr. Margono M.Hum MA, kemudian promotor dan penguji 2, Bapak Profesor Dr. Lantip Diat Prasojo MPD, dan sekretaris dan sekaligus penguji Bapak Profesor Dr. Aman MPD, dan juga yang sangat saya banggakan Promovendus Saudara Denny Setiawan Wayai, serta para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan keberkahan, kenikmatan, kesempatan pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah di sela-sela kesibukan kita Allah masih memberikan kesempatan untuk menghadiri promosi doktor atas nama Saudara Denny Setiawan Wayai dengan judul Pengembangan Model Manajemen Santri di Pesantren Rehabilitasi Narkoba dalam Meningkatkan Perilaku Spiritual. Mudah-mudahan perjalanan promosi doktor ujian terbuka pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah SWT. Maka mari untuk ujian promosi doktor pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi doktor pada pagi hari ini akan dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah presentasi dari Promovendus selama 20 menit. Kemudian dilanjut dengan ujian promosi doktor oleh Dewan Penguji. Saya bacakan yang pertama nanti adalah Bapak Profesor Dr. Trijoko Raharjo selama 20 menit, Bapak Profesor Edi Purwanto 20 menit, Bapak Profesor Lantip Diat Prasojo 10 menit, Bapak Profesor Dr. Margana 10 menit, Bapak Profesor Dr. Aman 10 menit, kemudian Ketua Penguji 10 menit. Setelah itu pengumuman ujian promosi doktor dilanjut dengan yudisium. Setelah itu nanti ada sambutan-sambutan, ya nanti Promovendus mewakilkan dari instansi atau dari santrennya, nanti ada salah satu mohon nanti yang mewakilkan, mudah-mudahan nanti ada yang sampai selesai dan bisa memberikan sambutan. Apakah Promovendus sudah siap? Insya Allah, Pak Dekan. Siap nggih? Insya Allah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, ini dilihat santrinya kalau nggak sehat nanti kan juga menambah nervous juga ini ya. Monggo kalau sudah siap silakan, waktu maksimal 20 menit. Baik. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Promotor
dan promotor, Profesor Dr. Margana MANHum, beserta Profesor Dr. Lantiviat Prasojo MPD. Yang saya hormati dan saya takdimi Ketua Penguji dan beserta Sekretaris Penguji MPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta beserta Profesor Dr. Aman MPD. Yang saya cintai, saya takdimi profesor-profesor senior yang insya Allah saya akan juga bisa mengikuti pengembangan kebaikan terus-menerus. Penguji pertama, Profesor Dr. Edi Ruanto, MPD. Dan tidak lupa yang saya hormati para tamu undangan yang ada dan meluangkan waktunya kepada saya untuk bisa mengikuti ujian terbuka atau ujian promosi, tapi khusus buat Ibu AKBP Siti Alfiah, Kepala BMK, beserta dan para guru tidak salikin, Hizbul Islami, dan para tamu lain yang saya cintai adalah keluarga saya sendiri. Baik, pertama-tama marilah kita untuk selalu menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semesta alam yang telah memberikan rahmat hidayah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dan pada saatnya Allah memberikan saya kesempatan melalui universitas untuk bisa memaparkan hasil penelitian kajian di program doktoral. Baik, penelitian yang saya ambil berjudul adalah pengembangan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba dalam meningkatkan perilaku spiritual. Adapun isi dari disertasi tersebut ada beberapa hal yang sangat penting, diantaranya adalah latar belakang, ada teori, ada metode, ada hasil, dan ada kesimpulan. Ada pun latar belakang yang pertama adalah pentingnya pengembangan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba. Selanjutnya, manajemen memiliki fungsi dan peran penting dalam mengelola santri pesantren. Proses manajemen dengan langkah planning, organizing, actuating, dan controlling. Selanjutnya, evaluasi dan refleksi. Selanjutnya, model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan perilaku spiritual. Adapun urgensi penelitian adalah yang pertama, jadi model yang sudah ada selama ini adalah model Zikrullah. Model medis dan RS yang diselenggarakan oleh lembaga masing-masing dengan metode masing-masing. Yang kedua adalah kelemahan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang berjalan selama ini memisahkan terapi sosial dengan terapi spiritual. Oleh karena ini, sistem rehabilitasi terstrukturalitas yang berdiri sendiri seperti dinas kesehatan, dinas sosial, BNN, dan pesantren. Dengan demikian, maka hasil dari terapi dan rehabilitasi korban narkoba dibutuhkan model baru yang mengintegrasikan beberapa model menjadi satu kesatuan model. Selanjutnya perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana model terapi dan rehabilitasi korban narkoba dengan mengembangkan dan memadukan antara model Zikrullah dan metode Rehabilitation of Social atau ROS. Yang terakhir, pentingnya pengembangan model sebagai model rujukan bagi pimpinan pondok pesantren rehabilitasi narkoba dalam rangka santri yang merupakan perpaduan antara metode Zikrullah dengan metode Rehabilitation of Social atau ROS. Adapun rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana
model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan perilaku spiritual yang telah berjalan selama ini. Yang kedua, bagaimana kelemahan-kelemahan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang telah berlangsung. Bagaimana model konseptual manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan perilaku spiritual. Yang keempat, bagaimana kelayakan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan perilaku spiritual. Yang kelima, bagaimana kepraktisan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan perilaku spiritual. Adapun tujuan kami adalah yang pertama tentunya menemukan rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan perilaku spiritual yang telah dijalankan selama ini. Lalu yang kedua, mengetahui kelemahan-kelemahan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang telah berlangsung selama ini. Yang ketiga, mendapatkan model konseptual manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan perilaku spiritual. Yang keempat, mengetahui kelayakan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan perilaku spiritual. Yang kelima, model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan perilaku spiritual. Adapun yang penelitiannya, yang pertama adalah bagaimana model yang telah berjalan selama ini. Yang kedua, bagaimana kelemahan-kelemahan model yang berlangsung selama ini. Yang ketiga, bagaimana model konseptual manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan perilaku spiritual. Yang keempat, bagaimana kelayakan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba spiritual menurut pimpinan pondok, dinas sosial, BNN, orang tua santri, santri dan masyarakat. Selanjutnya yang kelima adalah bagaimana kepraktisan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan perilaku spiritual menurut pimpinan pondok, dinas sosial, BNN, orang tua santri, dan santri serta masyarakat. Adapun konstruksi teori dari model manajemen santri di antaranya memakai metodologi diambil dari George R. Berry yang dikenal dengan POAC. Lalu kedua metodologinya adalah pesantren rehabilitasi narkoba itu sendiri, lalu bagaimana standar pengelolaannya dan dilanjutkan dengan proses dari manajemen santri itu sendiri. Adapun metode yang pertama, metode penelitian dan pengembangan diambil dari Board and Boyd. Yang kedua, pengumpulan data dengan teknik angket, wawancara, dan FGD, penelitian di Pondok Islami, Pondok Pesantren Bidayatul Salikin, dan Pondok Tertirah Dikir. Yang ketiga, sumber data dan subjek penelitian meliputi pimpinan pondok, ahli pendidikan, dinas sosial, BNN, orang tua santri, dan santri pondok pesantren. Yang keempat, analisis data dengan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Ada langkah penelitian. Langkah penelitian yang pertama adalah pendahuluan. Artinya bahwa penelitian mendahulukan kita berangkat kepada mencari pondok pesantren rehabilitasi nafsa. Lalu langkah penelitian yang kedua, perencanaan. Keterangannya bahwa merumuskan tujuan, sasaran, langkah-langkah mulai dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi, menyiapkan perangkat, model, dan penelitian. Langkah penelitian yang ketiga, pengembangan produk awal. Keterangannya bahwa pengembangan model untuk meningkatkan perilaku spiritual. Langkah penelitian yang keempat, uji coba pendahuluan. Keterangannya bahwa validasi model oleh pakar dengan teknik focus group discussion atau FGD dan validasi pakar atau expert judgment. Langkah penelitian yang kelima, revisi produk utama. Keterangannya bahwa merevisi draft model dengan mempertimbangkan masukan para ahli. Langkah penelitian yang keenam adalah uji coba utama, bahwa keterangannya diuji coba sosial, BNN, masyarakat, serta FGD 2 melibatkan 10 pakar. Langkah penelitian yang ke-7, revisi produk operasional. Keterangannya bahwa merevisi kedua model dan perangkatnya dengan mengadopsi masukan-masukan dari ahli. Langkah penelitian yang ke-8,
uji coba operasional lapangan. Keterangannya bahwa pada tahap ini data yang diperoleh melalui hasil uji coba sebelumnya dianalisis secara deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Jadi pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini dengan menggunakan program SPSS versi 21 atau program lain yang relevan seperti Israel. Nah, sedangkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan informan review dan teknik triangulasi. Maka penelitian yang ke-9, revisi produk akhir, yaitu revisi dilakukan terhadap masukan-masukan mengenai model, panduan model, dan perangkat model. Nah, implementasi dan implementasi. Jadi implementasi itu adalah model mengulang siklus manajemen, mulai dari menyusun perencanaan, melakukan organisasian, implementasi rencana, monitoring, dan evaluasi. Sedangkan dissemination adalah penyebarluasan. Adapun bagian dari model manajemen santri atau MMS, dianalikan bahwa yang pertama, MMS di pesantren rehabilitasi narkoba dalam meningkatkan perilaku spiritual adalah model yang dibangun oleh teori-teori manajemen yang memfokuskan pada 5 komponen, yaitu POACR yang merupakan integrasi dari RA dan RS. Adapun yang kedua, MMS di pesantren rehabilitasi narkoba dalam meningkatkan perilaku spiritual memiliki PM, yaitu POACR, harus menjadi rujukan pimpinan pondok dalam melaksanakan tugas praktik manajemen di pondok rehabilitasi narkoba yang menjadi wilayah tanggung jawabnya. Yang terakhir adalah MMS di pesantren rehabilitasi narkoba dalam meningkatkan perilaku spiritual terdiri atas 5 komponen konstruksi, yaitu planning, organizing, accounting, controlling, dan reflecting. Pertama, 3 tentang kelayakan dan kepraktisan MMS. Aspek penilaian yang pertama adalah kata faktor kelayakan. Terus diminta. Ketiga. Jadi kita lihat data hasilnya adalah kata skor yang pertama adalah 4,43, kata skor yang kedua adalah 4,47, kata skor yang ketiga adalah 4,48. Adapun aspek penilaian yang kedua, kata total skor kepraktisan ada kenaikan dari penilaian kepraktisan pertama hingga ketiga. Adapun datanya, kata skor pertama adalah 4,26, kata skor kedua adalah 4,28, kata skor yang ketiga adalah 4,40. Kelayakan dan meliputi pimpinan pondok, dinas sosial, badan wakil nasional, orang tua santri, santri pondok, dan masyarakat. Aspek penilaian yang pertama, jadi rata total skor kelayakan ada kenaikan juga dari penilaian kelayakan. Rata skor yang kedua 4,47, rata skor yang ketiga adalah 4,48. Adapun aspek penilaian yang kedua, rata total skor kepraktisan ada kenaikan dari penilaian kepraktisan tersebut. Lihat dari datanya, rata skor yang kedua adalah 4,48, rata skor yang ketiga adalah 4,40. Kebaruan model ada 2, model yang lain dan model MMS itu sendiri. Yang pertama, model yang lain, pelaksanaan pesantren rehabilitasi narkoba yang ada hanya menggunakan model Dikolog dan ROS saja. Sedangkan model MMS, model manajemen santri yang dikembangkan menerapkan model Dikolog dan Manitobat serta MMS. Ada model yang lain kedua adalah terapi yang ada masih model reguler yang ditangani Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BNN, sedangkan dikembangkan mengkomunikasikan antara terapi sosial, spiritual, dan rehabilitasi narkoba. Model lain yang ketiga adalah model pesantren yang ada belum melalui kajian konseptual, teoretik, empirik, survei, FGD, dan lain sebagainya. Dan model MMS, model manajemen santri yang dikembangkan telah melalui kajian konseptual, teoretik, dan empirik di lapangan melalui survei, penilaian, pendapatan beberapa tahap FGD. Ada model yang keempat, model pesantren yang ada belum melalui uji kelayakan, sedangkan model MMS, model manajemen santri dikembangkan telah terbukti. Pertama 4,43, tahap kedua 4,47, dan tahap ketiga 4,48. Dengan model yang lain, yang kelima adalah model pesantren yang ada belum melalui uji kepraktisan, model pesantren rehabilitasi narkoba. Sedangkan model MMS, model santri yang dikembangkan telah terbukti sangat praktis berdasarkan penilaian tahap pertama 4,26, tahap kedua 4,28, dan tahap ketiga 4,40 dengan kinerja sangat baik. Dengan model yang lain yang kelima, model pesantren atau rumah terapi yang ada dari segi input, output, pendanaan, dan
Permensos nomor 26 tahun 2012 tentang sterilisasi rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga belum fleksibel dan belum sepenuhnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan atau keadaan nyata di lapangan. Sedangkan model MMS adalah model santri lebih fleksibel untuk diterapkan dan telah disesuaikan dengan kebutuhan atau keadaan nyata di lapangan, prinsip objektif, efektif, dan akuntabel. Adapun hasil penelitian dan kesimpulan, yang pertama adalah model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan perilaku spiritual yang sedang selama ini menerapkan model zikrullah dan mudzakat serta model rehabilitasi of sosial atau ROS. Sedangkan yang kedua adalah kelemahan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang berjalan selama ini memisahkan terapi sosial dengan terapi spiritual. Sedangkan yang ketiga, pengembangan komponen dan indikator manajemen santri atau MMS yang dilakukan secara untuk menetapkan komponen dan indikator model manajemen santri di pesantren rehabilitasi sebagai inti atau core dari model MMS dilakukan melalui kajian konseptual, teoretik, dan empirik di lapangan melalui survei, penilaian, pendapat 2 tahap, dan FGD. Selanjutnya, kelayakan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan perilaku spiritual yang dikembangkan dibuktikan dengan hasil penilaian yang menunjukkan bahwa model MMS sangat layak berdasarkan penilaian 3 tahap secara berurutan. Tahap pertama 4.43, tahap kedua 4.47, dan tahap ketiga 4.8. Dan yang terakhir mengenai hasil penelitian dan kesimpulan adalah kepraktisan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan spiritual. Untuk meningkatkan perilaku spiritual yang dikembangkan menuju bahwa MMS sangat praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap penelitian 4.26, tahap kedua 4.38, 4.40, yakni klarifikasi sangat baik. Yang terakhir adalah lanjut. Yang pertama, model MMS dapat digunakan oleh pondok pesantren yang tentunya berkecimpung dalam penanganan rehabilitasi korban nafsa, dapat dikembangkan oleh dinas sosial atau dinas kesehatan dengan kolaborasi dengan pesantren rehabilitasi nafsa atau narkoba. Diseminasi sebaiknya dilaksanakan dan skala luas dengan melibatkan berbagai elemen terkait, yakni pimpinan pondok, dinas sosial, dinas kesehatan, BNN, dan dinas pendidikan. Waktu panjang karena banyaknya data dan informasi yang harus diungkapkan untuk keperluan analisis. Yang ketiga adalah model MMS di Yogyakarta dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama untuk pondok pesantren model lain, termasuk lembaga pendidikan perlu penelitian pengembangan tersendiri karena karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan model pengembangan yang berbeda. Yang keempat tentunya model manajemen santri dapat dikembangkan dalam model manajemen klien dengan menyesuaikan sesuai ada di BNN sehingga dapat diterapkan pada lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang tidak mengaplikasikan terapi religi. Yang terakhir adalah pengembangan model manajemen tidak hanya pada tingkat user melainkan manajerial sehingga akan didapatkan model manajemen kelembagaan pada lembaga rehabilitasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saya untuk dapat memaparkan pada ujian terbuka ini. Mudah-mudahan dalam penguji prof yang lain, promotor dan promotor diberikan kesehatan, kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, 20 menit lewat 30 detik, nggak apa-apa ya, sedikit. Alhamdulillah. Mantap itu Pak Ade. Lancar. Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan pada Dewan Penguji untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan dari hasil paparan Saudara Promovendus. Pertama, kami aturkan kepada Profesor Dr. Trijoko Raharjo, Senior, monggo, waktu 20 menit. Terima kasih Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan Pak Dekan, Prof. Arman, teman saya sejawat ini, dan tentu para profesor yang lain, senior-senior, Mas Latif dan sebagainya. Mohon izin untuk mendahului meminta klarifikasi pada Promovendus. Tentu yang kedua, sukses Promovendus, Pak Denny. Hari ini adalah yang luar biasa, hari yang mudah-mudahan penuh berkah ya, sehingga lancar, sukses dengan nilai yang terbaik. Amin.
Ada hal yang saya mintakan klarifikasi terkait dengan hasil penelitian ini. Yang pertama begini Pak, ini ada persoalan besarkah atau bahasa lain kemengapaan? Mengapa ini model administrasi atau model manajemen yang ada di persidangan diangkat menjadi satu karya yang sangat monumental? Faktanya masing-masing yang namanya itu memiliki satu karakter yang beda. Saya ingat betul pertanyaan Prof. Edi kemarin itu. Di Suralaya itu, untuk ini mohon maaf ini masih ada terganggu yang masuk. Lanjut ya Mas Denny ya. Faktanya di Suralaya itu ketika saya masih baru tahun 80-an awal lah, itu menjadi satu kiblat, menjadi satu referensi di sana itu. Nah, pernah nggak Mas Denny ke Suralaya sebagai pembanding? Karena faktanya itu sukses ketika bicara soal pesantren yang bernarkobaria ini. Nah, mohon kemengapaan Pak diangkat menjadi persoalan yang besar itu ada apa sih di pesantren ini? Terima kasih Mas, monggo silakan. Kira-kira 5 menit cukuplah jawabannya ini. Baik Pak Profesor Trijoko, pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya menjawab ini agak grogi karena ini ada senior. Model manajemen santri yang diangkat ini sebetulnya mengadopsi dari model yang sudah ada, di antaranya ada Suralaya. Bahkan saya sebagai mahasiswa, saya sering ke Suralaya, bahkan saya dulu ikut TPN, Rekod Kerjaan Naksabandia. Di situ ada suatu ajaran yang memang sangat takdim terhadap suatu ajarannya, terhadap takdim kepada mursyidnya, sehingga dia bisa dapat merubah sikap perilaku. Artinya, ketika zaman Suralaya sampai sekarang pun luar biasa. Nah, ketika saya melihat ada suatu fenomena perkembangan zaman, perubahan zaman, apalagi zaman Z ini perlu dikembangkan. Artinya, saya tetap mengambil dan mengadopsi dari metode yang sudah ada, yaitu metode Zikrullah dari Suralaya dan metode ROS dari Dinsos. Dikembangkan menjadi manajemen, model manajemen yang ada koaksnya itu, dan controlling, sehingga itu akan lebih mungkin dikembangkan saja. Adapun mudah-mudahan hasil saya tentang penelitian ini insya Allah dipakai, saya sangat alhamdulillah dan sudah sedikit diterapkan di pondok pesantren di daerah Salikin dan hasilnya alhamdulillah sangat memuaskan. Begitu Pak Prof. Trijoko. Ya. Yang ini perlu hati-hati Pak Denny. Ketika bicara orang bermasalah dengan narkoba itu ada tingkat-tingkatannya, ada klaster-klasternya. Nah, klaster yang mana yang dibidik Mas Denny ini? Karena tidak sama satu sama lain itu. Kelasnya nggak berbeda antara yang narkoba yang sudah akut, narkoba yang setengah akut, narkoba yang baru-baru saja. Ini apakah dicampur gitu saja atau memang ada klaster-klaster? Oh, ini yang karena mendapat perlakuan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan saya belum dilihat ya di naskah Mas Denny ini. Ini yang klaster yang mana Pak Denny yang dikerjakan ini? Karena fakta berbeda betul Pak antara klaster orang-orang yang kena narkoba akut, narkoba setengah akut, setengah yang ringan itu berbeda-beda perilakunya, tentu berbeda treatmentnya. Nah, kalau di naskah Mas Denny ini tidak pernah seperti itu. Nah, apakah perlakuan sama satu klaster dengan yang lain? Faktanya berbeda Mas Denny. Ini ada berbeda. Betul. Gimana Mas tanggapan Mas Denny? Betul. Apa yang dikatakan Prof. Trijoko tentunya berbeda. Ada kelas-kelas, ada yang tingkatnya rendah, tinggi, dan biasa. Kalau di dalam klasifikasi